ada hijab yang bisa kita buka dengan pemahaman kita, keilmuan kita. Akan tetapi, ada hijab-hijab yang tidak hanya bisa dibuka dengan pemahaman dan keilmuan kita, tapi harus bisa kita buka dengan tirakat-tirakat kita. Nyuwun pangapunten, tauhid niku nek saged sing komplit tenggen surat An-Nas dikatakan tauhid itu ada tauhid rububiyah, qul a'udzu birabbin nas, tauhid mulukiyah, malikin nas, tauhid uluhiyah, ilahin nas. Ini pun cetok. Sempurnakanlah tauhid panjenengan. Yang namanya ibadah itu tidak hanya melulu bicara tentang fadilah ibadah, fadilah doa, fadilah tirakat. Memang boleh lakukanlah ibadah ini, tirakat ini, lakukanlah bermacam-macam warna ibadah agar engkau mendapatkan ini dan itu, bisa meloloskan ini dan itu. Tapi apabila itu tidak dikompliti dengan tauhid mulukiyah dan uluhiyah, nilainya tidak akan sempurna. Ada kalanya dalam tauhid mulukiyah itu kita harus memurnikan ibadah kita, puja-puji kita, ketundukan kita. Kenapa kita mengucapkan la ilaha illallah? Karena memang tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah. Kenapa kita mengucap nama Allah, Allah? Karena memang Dia layak kita sebut. Kenapa kita harus mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah? Karena memang Dia maha suci. Dia maha suci. Dia maha mulia. Dia maha agung. Tidak ada daya dan kuasa kecuali dari Dia, kecuali milik Dia. Secara rububiyah, semua bacaan itu ada fadilahnya, karena kita mau menata hidup dan kehidupan. Tapi untuk memurnikan ibadah yang katanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, murnikan itu hanya untuk Allah, tidak ada embel-embel yang lain. Itulah kita menegakkan tauhid mulukiyah. Baru yang terakhir adalah uluhiyah. Itu untuk menyempurnakan penghambaan kita yang sujud, tunduk pada Allah. Bagaimana kita akan melakukan yang namanya fadilah rububiyah? Seandainya secara mulukiyah saja kita tidak pernah puja-puji dan ibadah dengan murni, dengan ikhlas, supaya kita menjadi golongan orang-orang yang mukhlas. Dan sebagai seorang hamba kita menyempurnakan kesujudan kita, ketundukan kita. Itulah yang namanya qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad. Dan yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad.
sebelum kita melakukan tauhid rububiyah, ya uluhiyah mulukiyah juga kita harus jalani. Jangan sampai kita mendekat kepada Allah itu dengan membawa segudang keinginan, segudang kemauan, segudang harapan, dan segudang masalah-masalah yang kita ajukan kepada Allah tanpa memurnikan ketundukan kita, memurnikan kesujudan kita, dan menyempurnakan penghambaan kita. Makanya Allah memerintahkan, wadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hambaku. Kesempurnaan seorang hamba adalah ketika dia menata hidup dan kehidupannya, dia tunduk kepada Sang Maha Penata, Rabbul Alamin. Dengan segala ketundukannya, dia memurnikan ibadahnya. Dia menyembah Sang Maha Raja di Raja di alam semesta ini. Kemudian dia sujud. Kalau perlu fana dia. Itulah mengapa saya masuk dalam dunia thariqah ini. Karena saya menyadari betul masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan di dalam diri saya. Dan seiring dengan umur saya, ada satu pertanyaan, sudahkah saya ini menjadi hamba yang sebenar-benarnya hamba? Kalau kita menghamba karena ingin ini dan itu, semua orang bisa. Tapi memurnikan penghambaan itu dan menyempurnakan kesujudan itu menjadi PR besar bagi kita. Jadi, datang kepada guru mursyid thariqah, guru mursyid sufi, pertama, belajar psikologi sufi. Di sana ada ajaran yang namanya kesabaran, ketabahan, zuhud, tajrid. Di sana ada pemahaman-pemahaman tentang pemetaan kehidupan, peta-peta hidup dia pelajari. Kemudian dia mengasah pribadi, mengolah pribadi, mengasah dan mengolah jiwa, mendewasakan jiwa. Dan akhirnya lahirlah pribadi-pribadi yang dewasa. Setelah itu, barulah dia memperjalankan diri untuk menghambakan dirinya secara murni, baik secara mulukiyah ataupun ilahiyah. Nggih nyuwun ngapunten. Saya tidak mengharamkan atau menyalahkan kalau kita bicara fadilah-fadilah. Tapi mohon maaf, sudah hakullah. Allah memang hak untuk disembah. Allah memang hak untuk disujudi. Allah memang hak untuk ditunduki secara murni. Baru kita bicara bagaimana kita menata hidup dan kehidupan ini tunduk kepada Yang Maha Menata, Sang Robi tadi. Ngoten niku. Nah, kalau kita hanya rububiyah terus, kalau sudah tertata mau apa? Kalau sudah kaya, sudah mulia, sudah bebas dari masalah. Apa ada manusia bebas dari masalah? Tidak ada kayaknya. Masalah itu akan silih berganti warna. Masalah-masalah itu setiap saat ada, cuman beda warna, beda jenis. Sampai kapan kita kayak gitu? Maka berhentilah di situ untuk memurnikan
ibadah kita. Insya Allah, kalau memang kita benar-benar ingin menyempurnakan penghambaan kita, Allah tidak akan menyia-nyiakan itu. Ngeteniku. Jadi tidak bisa kita memaknai bahwa tarekah itu sesederhana yang kita pahami selama ini. Lakukan ibadah ini agar ini itu, lakukan tirakat ini agar ini dan itu, lakukan zikir ini, suluk ini agar ini dan itu. Enggak salah, tapi jangan hanya melulu itu. Kasihan kita. Ada banyak ilmu tentang taqarruban. Ada banyak ilmu tentang tata cara dan kaifiyah mendekatkan diri pada Allah. Dan banyak hijab-hijab antara diri kita dengan Allah. Hijab itu pertama kali ada hijab yang bisa kita buka dengan pemahaman kita, keilmuan kita. Akan tetapi ada hijab-hijab yang tidak hanya bisa dibuka dengan pemahaman dan keilmuan kita, tapi harus bisa kita buka dengan tirakat-tirakat kita, dengan suluk dan zikir kita. Dalam artian menyatakan ilmu yang sudah kita pahami tadi. Kemudian kita berserah diri pada Allah dan biarkan Allah mau meridai atau enggak. Yang jelas, kalau kita diridai, disitulah hidayatullah. Kalau kita diridai, disitulah pencerahan. Kalau kita diridai, disitulah cahaya terang. Tauhid kita pun banyak hijab-hijab yang harus kita buka. Maka carilah guru yang benar-benar berkompeten ilmunya, bisa membuka hijab-hijab itu. Dengan pemahaman itu kita bisa membuka hijab-hijab itu. Selanjutnya baru amaliyah. Antara ilmu dan amal itu masing-masing punya sudut manfaat sendiri-sendiri. Dan itu ada alurnya sendiri-sendiri. Makanya ada yang namanya jalan pembelajaran, jalan pemahaman. Ada juga yang namanya jalan latihan, pembiasaan. Ada jalan yang membuat satu tingkatan refleksi yang secara alami itu mendarah daging, baik zahir maupun batin. Kan kayak gitu. Semoga kita masuk dalam golongan orang-orang yang dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sehingga Allah nanti akan memperkenalkan dirinya kepada kita, dan akhirnya kita tahu dan kita paham bagaimana pemetaan agar kita bisa menyempurnakan penghambaan kita. Dan akhirnya Allah akan bangunkan jannah di situ. Setelah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, engkau akan menemukan titik kenikmatan hidup dan kehidupanmu. Dari jalan apa? Itu hakullah. Min haitsu la yahtasi. Mateniku. Sederhananya gini. Dalam ketiga tauhid itu, ketika engkau ingin menata kehidupan duniamu dan akhiratmu secara rububiyah, sembahlah Allah, murnikan itu. Allah lah
sang maha raja di raja. Dan terakhir, sujudlah dengan sesujud-sujudnya. Insya Allah kita akan dicerahkan, kita akan diterangi. Dan itulah tujuan Kanjeng Nabi diturunkan di bumi ini. Yahdi minat zulumati ilan nur. Yahdi minat zulumati ilan nur, akan menunjukkan jalan dari kegelapan menuju terang, dari keruwetan menuju pembebasan, dari keterkuburan akhirnya qiyam. Ya memang nanti banyak sekali pernik-pernik ajaran kalau kita mau bertauhid itu. Dan ini asik kalau kita mau mempelajarinya. Jadi orang berbaiat di dalam tarekat itu harus memurnikan baiatnya. Untuk apa saya berbaiat? Berbaiat ini untuk apa? Kan itu. Dan tujuannya apa? Dan maaf, ini adalah majelis tarekat. Tujuan utamanya adalah ilahi anta maksud. Ya Allah, hanya engkau yang aku tuju. Tujuannya hanya Allah. Warido kamat tubi. Ridhonya yang kita cari. Itu. Baru kita Rabbi a'tini mahabbataka. Semoga kita dicintai. Wa ma'rifataka. Dan kita semakin mengenal. Maka kita semakin cinta. Dan semakin kita cinta pada Allah, semakin kita dicintai. Makom yang luar biasa ketika kita cinta pada Allah dan dicintai oleh Allah. Dan kita menjadi kekasih Allah.